Halo Sobat Jeff Sake, pernah kebayang nggak? Kalau minyak sawit yang selama ini jadi bahan utama banyak produk, bisa tergantikan dengan sesuatu yang lebih ramah lingkungan? Yap, sekarang para ilmuwan di seluruh dunia lagi berpacu mencari alternatif pengganti minyak sawit. Menarik kan? Yuk, kita bahas bareng-bareng, karena topik ini bisa mengubah banyak hal. Mulai dari industri makanan sampai kosmetik. Oke, jadi kenapa sih minyak sawit perlu diganti? Sebenarnya minyak sawit itu sangat efisien, murah, dan bisa dipakai di hampir semua produk. Mulai dari makanan, sabun kosmetik, bahkan biodiesel, minyak sawit ada di mana-mana. Tapi di balik itu semua ada masalah besar, deforestasi. Hutan-hutan tropis ditebang buat perkebunan sawit, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan peningkatan emisi karbon. Bayangin aja, setiap tahun jutaan hektar hutan hilang buat memenuhi kebutuhan minyak sawit global. Parahnya lagi, perubahan iklim jadi makin nggak terkendali karena deforestasi ini. Makanya, ilmuwan lagi sibuk mencari solusi, alternatif yang nggak cuman bisa menggantikan minyak sawit dari segi fungsi, tapi juga lebih ramah lingkungan. Tapi, apa aja sih alternatif yang sedang dicoba? Nah, salah satu kandidat yang cukup menjanjikan adalah minyak dari mikroalga. Iya, mikroalga. Tumbuhan kecil ini ternyata punya potensi besar buat menghasilkan minyak yang mirip dengan minyak sawit. Bedanya, mikroalga bisa dikembangbiakan di tangki-tangki raksasa tanpa harus merusak hutan. Ditambah lagi, mikroalga bisa menyerap karbon dioksida selama proses tumbuhnya. Jadi malah bisa bantu ngurangin emisi karbon. Keren kan? Tapi tunggu dulu, meski mikroalga menjanjikan, masih ada tantangan besar dari segi produksi. Proses menumbuhkan mikroalga secara massal itu belum seefisien perkebunan sawit. Biaya produksinya juga masih jauh lebih mahal. Jadi ilmuwan perlu mengembangkan teknologi yang lebih murah dan scalable biar bisa bersaing di pasar. Tantangan ini nggak mudah, tapi kalau berhasil, mikroalga bisa jadi game changer. Selain mikroalga, ada juga upaya buat mengembangkan minyak dari ragi. Yap, ragi yang biasanya dipakai buat bikin roti. Ragi ini bisa direkayasa genetik supaya menghasilkan minyak yang mirip dengan minyak sawit. Menariknya, ragi bisa dikembangbiakan di laboratorium tanpa butuh lahan luas. Jadi secara teori, minyak dari ragi ini bisa diproduksi secara lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan minyak sawit. Cuman masalahnya, teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita belum tahu seberapa cepat bisa dikomersialkan. Oke, terus gimana dengan bahan alternatif lainnya? Ada juga penelitian tentang penggunaan tanaman seperti camelina dan kacang-kacangan yang bisa menghasilkan minyak yang punya sifat mirip dengan minyak sawit. Bedanya, tanaman-tanaman ini bisa tumbuh di wilayah yang nggak terlalu subur, jadi nggak akan bersaing langsung dengan lahan pertanian untuk makanan. Tapi, tantangannya adalah tanaman ini belum bisa menghasilkan minyak sebanyak sawit. Jadi butuh lahan lebih luas untuk bisa memenuhi kebutuhan global. Jadi apa artinya semua ini? Artinya, meskipun alternatif-alternatif ini menjanjikan, masih butuh waktu sebelum kita benar-benar bisa lepas dari ketergantungan minyak sawit. Para ilmuwan terus bekerja keras, tapi transisi ini nggak bakal terjadi dalam semalam. Yang jelas, perkembangan teknologi ini bisa membuka jalan menuju produksi minyak yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan. Nah, gimana menurut kamu? Apakah alternatif-alternatif ini bakal sukses menggantikan minyak sawit di masa depan? Atau ada solusi lain yang mungkin bisa lebih efektif? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, gue penasaran banget dengerin ide-ide dari kalian. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel Jeff Sake, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info teknologi terbaru seputar inovasi dan solusi lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay techy and keep exploring.